teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang Barbisu yang bikin geger karena mendadak tutup usia pada 2 Februari 2025 kemarin. Perjalanan hidupnya Barbisu dari awal karirnya sampai pernikahan keduanya udah pernah kita bahas ya guys. Kalau kalian belum tahu bisa cek di video yang ini ya. Sebelumnya aku jelasin dulu kalau ini adalah kisah hidupnya Barbisu yang tersebar di internet ya guys. Jadi kalau kalian ada keluhan kesehatan, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter aja. Rumor tentang meninggalnya Barbisu mulai beredar sejak Minggu 2 Februari 2025 lewat sebuah halaman Facebook. Hal ini kemudian dikonfirmasi oleh saudara perempuannya Barbisu yaitu Disu. Seluruh keluarga kami datang ke Jepang untuk berlibur. Dan saudari saya yang paling baik hati dan tersayang Barbisu meninggal karena pneumonia yang disebabkan oleh influenza A dan sayangnya meninggalkan kami. Saya bersyukur menjadi saudarinya dalam kehidupan ini dan kami bisa saling merawat dan menghabiskan waktu bersama. Saya akan selalu berterima kasih kepadanya dan merindukannya. Jadi selama liburan tahun baru Imlek, tepatnya pada tanggal 29 Januari 2025, Barbisu dan keluarganya pergi berlibur ke Jepang. Ternyata hari pertama di sana Barbisu sudah terlihat batuk-batuk dan menunjukkan gejala asma. Barbisu kemudian sempat tinggal di hotel di Hakone selama 2 hari sebelum akhirnya dirawat di rumah sakit. Karena rumah sakit di Hakone terlalu kecil, dia pun dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar, di mana mereka memastikan bahwa Barbisu tertular influenza A. Di rumah sakit tersebut, dokter meresepkan beberapa obat. Setelah itu, Barbisu tidak dirawat inap, melainkan kembali ke hotel bersama keluarganya. Sayangnya, kondisi Barbisu memburuk dengan cepat pada tengah malamnya. Dia kembali dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia di Tokyo pada 2 Februari 2025. Menurut keluarganya, penyebab Barbisu meninggal dunia adalah karena pneumonia yang berasal dari komplikasi influenza A. Sementara itu, sumber lain mengatakan bahwa Barbisu nggak sakit saat terbang ke Jepang. Dia baru mulai batuk parah setelah 1 atau 2 hari di Jepang. Kondisinya ini akhirnya memburuk menjadi pneumonia dan meninggal dunia sebelum sempat dipasang alat bantu dari rumah sakit. Mereka juga menyebut bahwa Barbisu sebenarnya meninggal karena sepsis. Catatan dari unit gawat darurat setempat yang belum terverifikasi menyebutkan bahwa sebelum meninggal dunia, Barbisu menunjukkan peringatan kesehatan yang serius. Kadar oksigen dalam darahnya sempat turun ke 89%. Selain itu, dokter mendeteksi adanya kerusakan paru-paru. Pada 1 Februari, staf medis sudah menyarankan agar Barbisu dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Tokyo. Namun pihak keluarga menolak dengan alasan sudah memesan tiket pulang. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Barbisu tiba-tiba berhenti bernafas. Dia pun dibawa lagi untuk dirawat. Hasil CT scan saat itu menunjukkan bahwa paru-parunya Barbisu sudah memutih, menandakan kondisi serius. Akhirnya Barbisu pun meninggal dunia karena tidak dipasang alat bantu dari rumah sakit. Jenazah Barbisu kemudian dikremasi di Jepang. Pada 5 Februari 2025, abu jenazahnya Barbisu dibawa pulang ke Taiwan dengan menggunakan jet pribadi. Kepada para wartawan yang menunggu di bandara, keluarga Barbisu berterima kasih dan mengatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan pemakaman karena Barbisu selalu lebih suka bersikap rendah hati. Barbisu merupakan salah satu selebriti Taiwan pertama yang membahas tentang kesehatan mental secara terbuka, termasuk perjuangannya selama setahun melawan depresi pada tahun 2000.
Sebelumnya, Berbisu disebut memiliki riwayat penyakit jantung dan epilepsi. Dia juga disebut sangat perfeksionis dalam mengejar kecantikan. Hal ini membuatnya pernah melakukan perawatan-perawatan yang beresiko untuk mempercantik kulitnya. Dia juga memiliki kebiasaan diet yang ekstrim, yaitu melewatkan jam makan, makan sedikit banget dan olahraga berlebihan, alias anoreksia. Ada sebuah artikel yang bilang kalau Berbisu makan siangnya itu cuma 2 sendok nasi dengan tahu. Bahkan dia disebut pernah pingsan karena nggak makan selama 3 hari. Dia juga pernah pingsan karena pakai korset yang ketat banget. Dengan tinggi badan 163 cm, berat badannya hanya sekitar 39-44 kilo. Pada tahun 2010, Berbisu menikah dengan pengusaha bernama Wang Xiaofei. Jauh sebelum menikah dengan Wang Xiaofei, Berbisu menjalani gaya hidup sebagai vegetarian. Dia pertama kali memutuskan menjadi vegetarian ketika anjingnya sakit parah. Saat itu dia berharap anjingnya kembali sehat. Sebagai gantinya, jika anjingnya berhasil pulih, dia akan menjadi vegetarian. Namun, Berbisu menghentikan gaya hidup ini setelah menikah dengan Wang Xiaofei. Hal ini karena Berbisu mengalami kesulitan hamil selama sekitar 3 tahun di awal pernikahannya. Ibu Wang Xiaofei percaya bahwa Berbisu terlalu kurus untuk melahirkan anak, sehingga dia dipaksa untuk makan daging. Selama pernikahan ini, Berbisu mengalami 2 kali keguguran. Yang pertama karena kematian janin, dan yang kedua karena embrio berhenti berkembang, sehingga terpaksa harus diaborsi. Namun, dari pernikahan ini dia berhasil memiliki 2 orang anak. Saat melahirkan, dia juga pernah hampir meninggal karena mengalami kejang dan henti nafas. Beruntung dia selamat setelah koma selama 10 hari. Sayangnya, pernikahan ini tidak berjalan dengan baik dan akhirnya bubar pada tahun 2021. Setelah bercerai, bisa dibilang kedua pasangan ini terus ribut, saling tuduh dan saling bongkar aib, guys. Mulai dari isu keuangan, perselingkuhan, KDRT, sampai penggunaan narkoba. Stres banget pokoknya kayaknya. Di tahun 2022, Berbisu mengejutkan publik dengan pernikahannya bersama seorang penyanyi Korea bernama DJ Ko. Diketahui keduanya pernah menjalin hubungan di akhir tahun 90-an. Namun hubungan keduanya cuma berjalan sebentar karena adanya larangan pacaran dari manajemennya DJ Ko. Sayangnya baru sebentar menjalani pernikahan dengan DJ Ko, Berbisu malah pergi duluan. Kabar meninggalnya Berbisu secara mendadak membuat banyak orang terkejut. Teman-teman dan penggemarnya berduka cita banget, apalagi orang terdekatnya. Setelah mendengar kabar duka tentang mantan istrinya, Wang Xiaofei sempat mengubah profil Weibo-nya dengan gambar hitam. Meskipun tidak memiliki hubungan yang baik dengan Berbisu, ibunya Wang Xiaofei juga mengungkapkan duka citanya. Katanya, kepergian Berbisu merupakan kehilangan bagi kita semua, dan merupakan pukulan yang sangat berat bagi anak-anaknya. Prioritas kami sekarang adalah menghibur dan melindungi kedua anak tersebut. Inilah tugas dan tujuan kedua keluarga kami. Ibu Wang Xiaofei juga menyampaikan bela sungkawa kepada ibunya Berbisu, serta berjanji bahwa dia dan Wang Xiaofei akan membantu mengatur pemakaman Berbisu jika keluarganya membutuhkannya. Udah tenang-tenang nih guys, tiba-tiba ada influencer yang riding the wave. Seorang influencer tiba-tiba mengklaim bahwa Wang Xiaofei memperlakukan Berbisu lebih baik daripada suaminya sendiri DJ Ko. Jadi menurut dia, Wang Xiaofei lah yang membayar biaya sewa pesawat yang digunakan untuk mengantar abunya Berbisu dari Jepang ke Taiwan. Tuduhan ini menyebar luas dan menyeret ibunya Wang Xiaofei. Hal ini karena influencer tersebut ternyata adalah anak baptisnya ibu Wang Xiaofei. Udah gitu, ibunya Wang Xiaofei ini nge-like video kebohongan itu. Jadi kalimat ibu Wang Xiaofei yang mengatakan Wang Xiaofei yang menyewa pesawat jadi trending di Weibo. Tapi isu ini mereda setelah Disu membantah kabar tersebut.
Menurutnya semuanya diselesaikan oleh keluarga Su sendiri dan nggak ada hubungannya dengan Wang Xiaofei. Di sisi lain, semeninggalnya Barbie Su, Wang Xiaofei mengaku mengalami gangguan mental, depresi, dan bipolar. Terus dia nulis komen-komen emosional di medsos, kayak, "Istriku, aku merindukanmu, dan akulah yang seharusnya mati." Si Wang Xiaofei juga nggak lupa untuk menunjukkan ke wartawan kalau dia tuh berduka banget dengan meninggalnya Barbie Su. Jadi dia habis dengar kabar itu, dia pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki sambil hujan-hujanan selama 30 menit. Ada juga foto yang menunjukkan dia sempat membungkuk dan berlutut di tengah hujan. Di sisi lain, rumor bahwa DJ Ko menyembunyikan asuransi Barbie Su sekitar 102 miliar rupiah mulai muncul. Dari pernikahannya dengan Wang Xiaofei, Barbie Su memiliki 2 anak. Pada 8 Februari 2022, Barbie Su mendaftarkan pernikahannya dengan DJ Ko di Korea Selatan. Dia diyakini juga sudah mendaftarkan pernikahannya di Taiwan pada 28 Maret 2022. Hukum Taiwan menetapkan bahwa jika seorang ibu meninggal dunia setelah bercerai, hak asuh anak-anaknya secara otomatis bisa jatuh ke ayah kandung mereka. Namun kecuali ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Ini berarti, meskipun Barbie Su telah menikah dengan DJ Ko, dia tidak secara sah mengadopsi anak-anaknya. Dan Wang Xiaofei masih memiliki hak hukum penuh atas pengasuhan mereka. Kalau Wang Xiaofei mendapatkan hak asuh atas kedua anaknya, maka dia akan memiliki kendali penuh atas aset yang diwariskan ke kedua anaknya, termasuk uang asuransi kematiannya Barbie Su. Masalah hak asuh anak-anak ini telah memicu kekhawatiran akan adanya potensi pertikaian atas kekayaan Barbie Su yang diperkirakan mencapai sekitar 1 miliar Taiwan dolar. Menurut seorang pengacara, DJ Ko dapat mengklaim setengah dari total aset perkawinan mereka jika pasangan tersebut sudah mendaftarkan pernikahan mereka di Taiwan. Sisanya kemudian akan dibagi rata untuk kedua anaknya Barbie Su. Pada 7 Februari 2025, DJ Ko membantah menyembunyikan asuransi kematian Barbie Su. Dia juga menyatakan nggak tertarik untuk mengambil bagian atas warisannya Barbie Su. Selain itu, dia bilang akan menyerahkan bagian dari warisannya ke ibunya Barbie Su dan bersumpah akan melindungi bagian untuk kedua anaknya Barbie Su. Dua bulan setelah ditinggal Barbie Su, DJ Ko dilaporkan menangis setiap hari sampai berat badannya turun 12 kilo. Setelah memakamkan abunya Barbie Su, DJ Ko disebut vakum dari dunia hiburan tanpa batas waktu yang ditentukan. Dia juga memilih tetap tinggal di Taiwan bersama keluarga yang ditinggalkan. Dia disebut lagi menyibukkan dirinya dengan membuat patung untuk menghormati mendiang istrinya. Nantinya patung tersebut akan ditempatkan di makamnya Barbie Su. Di sisi lain, Wang Xiaofei semakin menyala guys. Baru-baru ini dia dikabarkan akan menggelar pernikahan mewah menggunakan helikopter dan gaun pernikahan dengan 999 berlian. Jadi Wang Xiaofei sudah punya pasangan baru bernama Mandy. Mereka disebut sudah mendaftarkan pernikahan di tahun 2024. Rencananya, Wang Xiaofei akan mengadakan pesta pernikahannya bersama Mandy di Beijing pada 17 Mei 2025 mendatang. Pernikahan itu rencananya akan dibuat sama mewahnya dengan pernikahan pertamanya dengan Barbie Su. Jadi nantinya Wang Xiaofei akan menjemput Mandy dengan helikopter. Terus dia bakal menyewa 200 orang untuk merekam dan mengambil foto karena pernikahan ini bakal disiarkan secara live. Jadi Mandy bakal pakai gaun pengantin dengan 999 berlian, dilengkapi dengan kerudung sepanjang 10 meter. Untuk para tamu, Wang Xiaofei menyediakan makanan yang diimpor langsung dari Antartika. Guys, si Wang Xiaofei ini kalau dilihat-lihat suka menimbulkan kelucuan ya guys. Sebelumnya di pertengahan bulan Maret 2024, sejumlah foto Wang Xiaofei yang lagi mengunjungi rumahnya Barbie Su kan beredar di internet. Terus penampilannya diledek karena lusuh kayak gelandangan. Bahkan bajunya dibilang kayak sayur asin.
Dikirain kaos murah, ternyata harga kaosnya itu mencapai 9 juta rupiah. Habis diledekin gitu, dia muncul lagi pakai baju rapi. Kalau yang ini katanya harganya mencapai ratusan juta rupiah. Dan ternyata ini adalah jaket yang sama dengan jaket yang dipakai sama Kim So Hyun di drama Queen of Tears, guys. Waktu itu Kim So Hyun belum kena masalah ya guys. Jadinya waktu itu netizen tetap ngeledekin dia karena ngebanding-bandingin dia sama Kim So Hyun. Komen-komennya lucu sih guys. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.